103,4 Kelas FM bersama kita lawan Corona. Classy People kembali dan mencermati program Bicara Melawan Corona. Masih bersama saya, Radhi Pradapa. Dan kali ini kita akan membahas mengenai adanya dugaan begitu ya, pemalsuan surat menyurat pada PPDB online SMA. Nah, kali ini kita akan coba membahas hal ini bersama dengan Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Sumatera Barat, ada Bapak Adel Wahidi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Adel, kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ngomongin topik hari ini nih Pak Adel mengenai adanya dugaan pemalsuan KK ataupun surat menyurat dari PPDB online. Nah, gimana temuan Ombudsman Sumbar di lapangan ini Pak Adel? Iya, dari kemarin terus masyarakat memberikan informasi bahwa dia merasa ada yang aneh dari surat-surat keterangan yang diberikan oleh para calon siswa ataupun orang tua atau wali gitu ya. Dan diantaranya disampaikan lewat layanan pengaduan kita ataupun berkirim surat ke kita gitu ya. Yang didominasi oleh surat keterangan domisili, bukan KK tapi surat keterangan domisili gitu ya. Karena memang kalau KK nggak ada atau KK belum pindah ke domisili sekarang, itu memang sesuai dengan Pergub itu ketentuannya adalah bisa menggunakan surat keterangan domisili dengan syarat telah 1 tahun tinggal di situ gitu kan. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk dugaan-dugaan seperti itu, Ombudsman Sumbar itu mendapat ataupun menerima laporan dari mana saja, Pak? Ya, ada yang dari Padang Panjang, gitu ya. Kemudian dari Padang juga ada. Dan kami karena pengumuman akan diumumkan sore ini atau paling lambat malam ini, maka kami sedang bekerja untuk memverifikasi itu ke sekolah-sekolah, gitu ya. Kalau untuk Padang Panjang sudah kita teruskan ke distrik bersama pemerintah Kota Padang Panjang, karena surat keterangan ini dikeluarkan oleh camat gitu ya, oleh legalisirnya oleh camat, dan untuk semua itu sudah dibatalkan gitu. Surat keterangan itu sudah dibatalkan. Ada 21 surat keterangan yang telah dibatalkan karena terindikasi tidak sebenarnya begitu ya, tidak masuk ke dalam zona. Kalau sudah dibatalkan berarti dengan sendirinya nanti komposisi kelulusan itu akan berubah sesuai dengan surat-surat keterangan yang asli. Gitu. Oke. Nah, padahal banyak nggak sih sebenarnya laporan-laporan seperti ini yang masuk ke Ombudsman Sumatera Barat? Ya, sementara ini yang masuk itu ya puluhan di Padang Panjang itu ada 21. Sifatnya di kami masih indikasi ya, karena masih diverifikasi di lapangan gitu ya, termasuk untuk sekolah-sekolah di Padang pun kami sedang verifikasi di lapangan. Tapi memang ya ada sejenis keanehan begitu. Keanehan tuh begini, saya tanya misalnya sekolah di pinggiran Kota Padang itu nggak banyak menggunakan surat keterangan domisili gitu ya. Bahkan ada satu sekolah itu hanya dari seluruh calon siswa itu hanya 1 yang menggunakan gitu. Tapi ada beberapa sekolah yang sangat dominan penggunaan surat keterangan domisili. Ini ada apa gitu. Nah, ini memang harus diperiksa pelan-pelan dan harus dicek dengan teliti gitu ya. Ada sekolah yang surat keterangannya sampai 50 gitu kan. Dan sekolah itu di tengah kota, katakanlah sekolahnya dulu disebut dengan favorit atau unggul gitu ya. Jadi kayaknya kendati kita sudah memakai sistem zonasi dalam artian tidak lagi menerima murid atas dasar nilai atau favoritisme itu, tapi masyarakat sepertinya masih termakan dengan sekolah unggul dan tidak unggul gitu ya, sehingga masih mengupayakan untuk masuk ke sekolah-sekolah yang disebut unggul tadi itu, padahal sebetulnya untuk prestasi sendiri itu hanya dibatasi 30% untuk setiap sekolah dari daya tampung gitu. Oke. Berarti Pak Adel ini permasalahan yang muncul ini karena surat keterangan domisili yang banyak tiba-tiba bermunculan begitu ya, Adel ya. Kalau untuk pemalsuan kartu keluarga apakah juga ditemukan? Kalau kartu keluarga belum ada ya, cuma kita juga memantau
pergerakan masyarakat ke Capil gitu ya. Dari informasi sementara di Capil sendiri memang ada peningkatan pengurusan apa namanya perubahan KK gitu ya, atau memasukkan keluarga ke dalam KK itu memang ada kenaikan gitu. Tapi entah itu digunakan untuk apa, untuk masuk di sebuah sekolah, itu masih kita pelajari begitu ya. Sementara ini memang persyaratan-persyaratan itu dibolehkan atau dituangkan dalam peraturan Gubernur itu ya. Di tengah kita memang sejak awal tidak disiplin untuk administrasi kependudukan ini. Jadi banyak orang sudah pindah bertahun-tahun tapi tidak memindahkan alamat kakaknya itu ke tempat dia berdomisili sekarang. Nah, pada saat akan masuk sekolah baru teringat begitu. Jadi diubah gitu. Oke. Nah, padahal ini kan kabarnya Ombudsman tadi juga melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah ya, Pak ya? Iya. Nah, gimana hasilnya, Pak? Kalau boleh cerita, Pak. Kami itu masih jalan, bahkan tim kami itu masih belum balik ke kantor, masih jalan di sekolah, karena saya tahu ini pasti pekerjaan terberat yang dilakukan oleh sekolah ya. Di tengah kami juga menduga bahwa SOP verifikasi ini tidak ditetapkan sejak awal begitu ya. Akhirnya sekolah sekarang harus bekerja keras begitu, sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh sekolah, harus memverifikasi, bahkan harus mengecek lapangan kebenaran surat keterangan yang diberikan gitu ya. Apalagi kalau begini, yang kami temukan begini, anak ini dulu tidak tinggal bersama keluarganya, tapi pada saat masuk akan sekolah tinggal bersama keluarganya itu gitu kan, dan diterangkan bahwa dia memang sudah tinggal di situ gitu kan. Nah, kalau ditanya sama tetangga, ternyata ya dia baru tinggal di situ gitu kan. Sementara peraturan gubernurnya mengatakan keterangan berdomisili bahwa anak sudah berdomisili di situ itu paling tidak 1 tahun begitu kan. Jadi dilema-dilema seperti itu saya yakin membuat sekolah sekarang berpikir keras begitu ya, bekerja keras begitu ya untuk memverifikasi dengan benar gitu ya. Karena tentu kalau tidak tentu akan menjadikan masalah tersendiri ya. Kepala sekolah khawatir jadi sasaran protes pula nanti kalau tidak memverifikasinya dengan benar. Tapi saya sih menganggapnya memang ada jebakan moral tersendiri dalam PPDB ini begitu kan. Orang terayu dan ceroboh untuk bisa saja menggunakan surat keterangan seperti itu. Padahal kan untuk tujuan pendidikan ya janganlah begitu kan. Oke. Nah, padahal kalau seandainya memang apabila ada siswa PPDB online ini yang diterima di satu sekolah, kemudian terbukti bahwasanya adanya pemalsuan ataupun surat keterangan domisili yang dibuat-buat ini, Pak. Apa mungkin akibat hukum yang bisa Iya, kalau saya lihat Kepala Dinas Pendidikan itu sudah sangat tegas. Kalau ada temuan itu akan membatalkan lulusan gitu kan. Kalau di peraturan menterinya dan pergubnya sudah diatur juga bahwa itu akan disanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku gitu ya. Kelulusannya dibatalkan dan bisa saja dia harus berhadapan dengan hukum karena sudah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen gitu kan. Bahkan bisa sampai ke pidana berarti. Iya, bahkan kalau kita baca Menteri Pendidikan Kebudayaan sendiri Mas Nadiem Makarim menyebut mengancam akan memenjarakan. Karena ini memang nggak patut dilakukan dalam dunia pendidikan. Tapi lagi-lagi kami ini masih bekerja, ada laporan, ada indikasi seperti itu gitu ya. Dan kami menargetkan laporan-laporan ini bisa diverifikasi secepat mungkin sebelum pengumuman dilakukan yang katanya malam ini gitu kan. Karena kalau pengumuman sudah dilakukan, gitu, sudah diumumkan gitu ya, dan baru ketahuan, ini kan masalah tersendiri lagi gitu kan. Sebaiknya memang itu ditemukan sebelum pengumuman dilakukan. Jadi sebelum pengumuman itu sudah bisa dibatalkan. Gitu. Oke, baik. Nah, terakhir nih Pak Del, mungkin ada himbauan ataupun juga closing statement dari Pak Del terkait dengan adanya indikasi pemalsuan administrasi ini. Kami tahu ini jebakan moral yang menantang begitu dan menggiurkan begitu ya. Tapi lagi-lagi kami sampaikan bahwa tidak ada sebetulnya lagi sekolah favorit atau sekolah unggul itu dengan sistem zonasi ini gitu kan.
Jadi ya berikan surat keterangan yang benar dan jujur begitu, kakak yang benar juga gitu ya. Yang kemudian silakan panitia memvalidasi, memverifikasi secara cermat dan hati-hati juga begitu ya, agar hal-hal seperti itu bisa dicegah gitu ya. Kami sih nggak ingin hal ini itu akan menjadi sejenis turbulensi kedua lagi setelah kemarin kita bermasalah dengan server dan itu sudah bisa diatasi. Sekarang muncul lagi masalah kedua, soal kakak, soal surat keterangan yang diduga palsu begitu ya, yang kemudian mungkin akan menjadi masalah tersendiri juga di dunia pendidikan kita, khususnya di Sumatera Barat begitu. Oke, baik. Oke deh, Pak Adel, terima kasih sudah sharing informasi bersama kita hari ini, Pak Adel. Iya, terima kasih. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Iya, salam warahmatullahi wabarakatuh.